Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purinawati dari kelompok 2 Angkatan 9 Natsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Isu kontemporer yang akan saya angkat di sini ada 4, yaitu yang pertama, adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Isu yang ketiga, masih banyak masyarakat yang mengenakan masker secara tidak benar. Dan yang terakhir, masih banyak masyarakat bergejala yang enggan melakukan swab. Dari keempat isu ini, akan kita lakukan penilaian kualitas menggunakan analisis APKL, yaitu aktual, problematika, khalayak, dan kelayakan. Untuk penilaian aktualnya, di sini yang saya beri nilai paling tinggi yaitu adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron, itu yang paling aktual saat ini. Sedangkan untuk problematikanya, yang paling tinggi, yang merupakan masalah yang paling menjadi masalah yaitu masih banyak masyarakat yang mengenakan masker secara tidak benar. Sedangkan untuk khalayaknya, semuanya sama-sama dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya sama nilainya 5. Untuk nilai kelayakannya di sini adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron memiliki nilai yang sama layaknya dengan masih banyak masyarakat yang menggunakan masker secara tidak benar. Jadi semua itu setelah dijumlah, yang menjadi prioritas masalah pertama menurut analisis APKL ini yaitu isu nomor 3, yaitu masih banyak masyarakat yang mengenakan masker secara tidak benar. Kemudian kita lakukan penilaian kualitas isu tadi dengan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Untuk nilai urgensinya, di sini yang dinilai paling urgensi yaitu isu nomor 1, adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Untuk nilai seriousness-nya di sini yang paling dapat menimbulkan masalah serius yaitu isu nomor 3, masih banyak masyarakat yang mengenakan masker secara tidak benar. Untuk grow-nya juga sama, isu nomor 3 yang paling tinggi yaitu masih banyak masyarakat mengenakan masker secara tidak benar. Misalnya hanya menutup mulut dan hidungnya tidak tertutup, atau bisa juga hanya dipasang di dagu atau di leher. Selanjutnya, isu yang dipilih menjadi prioritas itu tadi, kita analisis dengan menggunakan pendekatan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Di sini banyak beberapa penyebab yang menjadi akibat masih banyak masyarakat mengenakan masker secara tidak benar. Penyebabnya dilihat dari 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor surrounding atau lingkungan, yaitu masyarakat lain yang membiarkan saja. Misalnya kita melihat ada orang yang mengenakan masker secara tidak benar, tapi kita cuek saja, kita membiarkan saja kebiasaan itu. Faktor kedua yaitu sistem yang ada, yaitu di sini aturan yang longgar dan sanksi yang ringan. Aturan yang longgar ini maksudnya adalah aturan yang tidak terlalu diterapkan dengan ketat, dan juga kalaupun misalnya diterapkan sanksinya pun ringan. Misalnya yang sudah ada itu menyapu jalanan, menghimbau kepada masyarakat atau denda 50.000. Faktor selanjutnya yaitu skill atau keterampilan si masyarakat itu sendiri. Misalnya tidak tahu cara memasang masker yang benar, serta tidak menyadari bahayanya. Faktor selanjutnya yaitu safety atau keselamatan. Banyak orang yang berpendapat kalau memakai masker menjadi susah bernapas, dan tali masker itu juga bisa membuat telinganya sakit atau kepalanya sakit. Kemudian dari situ dicari alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT atau SWOT. Di sini dapat dilihat
beberapa faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan yang dimiliki di sini yaitu adanya tim Satgas Covid dan adanya penyuluh di setiap puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pengetahuan masyarakat yang belum tahu cara mengenakan masker yang benar. Juga tidak adanya undang-undang yang benar-benar mengikat atau dengan sanksi yang berat. Adanya peraturan bupati dengan sanksi yang ringan. Peluang yang dimiliki di sini yaitu dukungan pemerintah, kemudian banyaknya tempat umum yang menjadi pusat kegiatan, misalnya seperti pasar, sekolah, dan warung. Peluang yang ketiga yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ancaman yang ada di sini yaitu adanya hoax yang beredar tentang COVID-19. Juga kebiasaan masyarakat. Dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu tadi dapat kita tentukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO ini yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, kerjasama tim Satgas dan tim penyuluh untuk melakukan sosialisasi offline di tempat umum. Misalnya di pasar atau di tempat-tempat yang strategis lainnya. Yang nomor 2, misalnya melakukan sosialisasi secara online melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Strategi selanjutnya yaitu strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya untuk mengatasi pengetahuan masyarakat yang belum tahu tentang bahayanya memakai masker dengan seadanya, yang tidak tahu bagaimana cara memakai masker yang benar, di sini kita bisa melaksanakan KIE, kegiatan informasi dan edukasi secara kelompok maupun secara individu atau perorangan. Yang kedua, kita misalnya bisa melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan untuk membuat peraturan lain dengan sanksi yang lebih berat yang bisa membuat orang-orang lebih sedikit memperhatikan tentang pemakaian masker ini. Strategi selanjutnya yaitu strategi ST, Strength Threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dengan adanya tim Satgas dan adanya penyuluh itu, kita bisa menghindari ancaman hoax tadi dengan melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, untuk menyampaikan bagaimana sih informasi yang benar tentang COVID ini. Lalu untuk mengatasi kebiasaan masyarakat yang masih belum tepat mengenakan maskernya, agar tim KIE ini selalu mengingatkan jika ada masyarakat yang masih memakai maskernya hanya menutup mulut saja, sedangkan hidungnya terbuka. Dengan harapan jika selalu diingatkan nanti akan terbiasa. Strategi terakhir yaitu WT, Weakness Traits. Yang dimaksud dengan strategi WT ini menekan kelemahan dan mencegah ancaman. Misalnya dengan gencar melakukan KIE untuk melawan hoax. Dan yang kedua, mengoptimalkan undang-undang yang ada untuk menimbulkan efek jera pada masyarakat. Misalnya dengan peraturan dengan sanksi yang ringan itu tadi tetap dijalankan agar masyarakat akhirnya tahu bahwa peraturan itu memang ada dan berlaku. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, berdasarkan analisa SWOT, terdapat 8 strategi untuk penanganan kebiasaan pakai masker yang masih tidak tepat di masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.